Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Innama harrama alaikumul maitata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kalian maitata, yakni bangkai, waddama, dan Allah mengharamkan untuk memakan ad-dam, yakni darah, walahmal khinzir, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk memakan lahmul khinzir, yakni binatang daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa-apa yang disembelih dengan nama selain Allah. Famaniturra, akan tetapi apabila terpaksa dalam kondisi yang darurat, ghaira bagin wala adin fala isma alaih, akan tetapi dalam keadaan yang darurat, yang terpaksa memakannya, ghaira bagin, dan dia sebenarnya tidak ingin memakannya, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim li Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah menceritakan, berfirman bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah mengharamkan kepada hamba-hambanya yang beriman kecuali bangkai, al-maitata, yaitu binatang yang mati secara wajar, binatang yang mati tanpa disembelih, baik binatang itu mati menjadi bangkai karena tercekik, karena terjatuh, ataupun karena bertarung dengan sesama binatang, ataupun diserang oleh binatang buas dan proses kematian yang lain sehingga dia menjadi bangkai, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakannya. Dan dikecualikan dari bangkai, yakni binatang air, karena dalam dalil yang lain disebutkan bahwa dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan yang terbuat darinya. Dalam dalil hadis tentang ikan paus yang disebutkan di dalam musnad ataupun
Al-Muwatta Ibn Malik atau Musnad Imam Ahmad atau kitab Sunan, kitab hadis, bahwasannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan ikan paus yang telah mati. Berkenaan dengan laut, bangkai ikan yang ada di laut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, huwa tahuru, laut itu adalah suci airnya. Huwa tahuru ma'uhu, al-hilu maitatuhu, dan bangkai dari binatang laut, al-hilu yakni halal. Kemudian disebutkan secara marfu dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, uhilla lana maitatani, Allah Ta'ala menghalalkan kepada kita dua jenis bangkai, wadamani, dan darah. Yakni as-samak, ikan, wal jarad, dan belalang. Jadi Allah menghalalkan kepada kita bangkai dan darah dari as-samak, ikan, wal jarad, dan belalang. Oleh karena itu, apa yang halal di dalam syariat Islam adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya. Dan perkara yang haram ialah apa yang telah diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya. Adapun perkara yang tidak disebutkan maka dikategorikan ke dalam perkara yang dimaafkan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengharamkan lahmul khinzir, yakni daging khinzir, babi. Lahmul khinzir atau daging babi ini diharamkan oleh Allah, baik binatang tersebut disembelih dengan benar maupun binatang tersebut mati biasa sehingga menjadi bangkai. Termasuk dalam keharaman daging lahmul khinzir tentu adalah bulunya. Pengungkapan ayat ini disebutkan lahmu, daging al-khinzir, babi, itu hanyalah untuk menyatakan bahwa daginglah yang biasa dikonsumsi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengharamkan wa ma uhilla bihi li ghairillah, diharamkan kepada mereka orang-orang yang beriman binatang yang dipersembahkan untuk selain Allah, binatang yang disembelih yang niatnya adalah untuk selain Allah, dan binatang disembelih
dengan tidak menyebut nama Allah. Namun justru menyebut nama-nama tandingan Allah, Tuhan kaum musyrikin. Justru disebutkan nama-nama sekutu-sekutu tandingan-tandingan Allah. Yang hal ini dilakukan oleh kaum jahiliyah, kaum musyrik, kaum kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 173 ini, famanitur ghairu bagin, yakni apabila dalam kondisi yang darurat, tidak ada makanan sama sekali, dan jika tidak makan akan merenggut nyawa, menyebabkan kematian misalnya, maka ini adalah kondisi at-turra, famaniturra, darurat yang terpaksa, yang sangat gawat. Ghairu bagin, dan dia tidak melampaui batas, wala adin, dan juga tidak berbuat aniaya, memakan makanan yang haram karena darurat. Jika tidak makan maka akan menimbulkan kematian, dan dia makan tersebut bukan karena untuk kenikmatan. Makan makanan tersebut bukan karena kelaliman, kezaliman, kedurhakaan kepada Allah, karena nafsu, tapi benar-benar karena jika tidak makan apa yang diharamkan Allah tadi akan menimbulkan kematian. Maka hal ini diperbolehkan dalam kondisi yang terpaksa, darurat, yang gawat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafur, Maha Pengampun, Rahim, dan Maha Penyayang. Ghairu baghin, dan tidak melampaui batas, yakni dengan tidak menghalalkan makanan yang telah diharamkan oleh Allah, dan hanya sekedar mengambil sampai pada batas yang telah dihalalkan, yaitu pada batas agar tidak terjadi darurat, tidak terjadi kematian. Sehingga ketika sudah mencapainya maka tidak boleh terus memakannya, tapi harus meninggalkan, mencampakkan sisanya. Inilah yang dimaksud dengan ayat ini, wala adin, tidak aniaya, tidak melampaui batas. Oleh karena itu, jika seseorang terpaksa kemudian dia tidak menemukan makanan kecuali apa yang tidak halal, maka hal itu boleh dimakannya hanya sekedar untuk membuat dia keluar dari kondisi darurat tersebut. Maka tidak ada dosa baginya. Jadi ini karena sangat terpaksa.
Ini adalah rukhsah. Sehingga dia makan makanan haram tersebut karena jika tidak dia akan mati. Demikian, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.